Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biar itu selalu menjadi wangi-wangian yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan buat hari-hari ini kami, apa yang harus kami buat Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk menikmati jamuan dan pesta yang Engkau sediakan Tuhan pada nanti Rosh Hasana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biar roh hikmat, wahyu, pengertian ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku juga minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari yang orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Sampai di sini saudara, ini ada tulisan terakhir. "Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Sebenarnya Lukas 14 ini bukan pesta biasa. Kalau kita baca di Lukas 13 itu Tuhan bercerita tentang kalau engkau mengundang orang, jangan undang orang kaya, jangan undang sahabat-sahabatmu karena mereka akan membalas dengan hal yang sama. Tapi di Lukas 14 ini jamuan Tuhan secara pribadi buat kita semua. Saudara, beberapa waktu lalu saya mau share tentang saya dapat Tuhan berbicara banyak tentang pesta kepada saya pada saat waktu itu saya ulang tahun, waktu itu 14 kemarin. Jadi saya sebelum ulang tahun 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya saya sudah bilang di grup anak-anak SMP, saya bilang kayak gini, nanti tanggal 14 kita ada makan-makan di resto ini, saya udah sebutkan namanya, terus udah gitu kuotanya cuma 30 orang. Tidak lebih dan tidak kurang. Setelah itu saya bilang yang bisa ikut daftar. Semuanya. Setelah itu saya minta menunya. Saya bilang ini menu yang mau dipesan, pesan menunya semuanya. Langsung pesan, nanti mau menu apa dicatat, didaftarin satu-satu. Akhirnya mereka ada yang pesan. Udah saya menu ini, saya mau yang katsu, saya mau ini, semua sudah ini. Tetapi ada juga beberapa orang-orang sampai sehari sebelum saya harus nyetor nama-nama dan makanan yang akan dipesan, itu tidak respon sama sekali di grup, saudara. Sampai saya harus ngomong ini, ayo nih, kamu mau ikut atau tidak, gitu loh. Kalau kamu mau ikut, oke, enggak pun saya tidak masalah. Karena saya bisa biar kalau pada saat kamu tidak ikut, saya akan gantiin kamu sama orang lain. Karena 30 ini yang saya siapkan, itu harus terisi. Mau itu orang yang saya kenal maupun tidak saya kenal, saya akan tetap ngisi full 30 tempat yang saya sudah booking. Karena kan sudah di booking, saudara, sudah dibayar. Jadi kalau kamu tidak ikut, kamu ngomong, jangan tidak respon. Jadi ternyata ada orang-orang yang juga tidak merespon panggilan dan undangan. Masalahnya orang ini tuh orang yang sudah lama sama saya, saudara. Jadi kayak saya bilang, aduh ini orang memang lambat responnya.
Saya bilang respon lah, karena ini harus di store. Kalau kamu tidak nyetor, kamu tidak setor nama, ya kamu tidak akan menikmati jamuan itu. Kamu di rumah saja. Waktu itu saya sudah berprinsip bahwa siapapun yang mau datang ikut dan saya tidak akan tidak masalah buat saya gitu loh. Saya akan panggil orang lain yang bisa ikut. Jadi waktu itu akhirnya terkumpul sekitar 30 orang. Terus ada orang-orang yang lama yang ngomong kayak gini sama saya masih bisa nggak? Saya masih bisa nggak? Saya masih bisa. Bilang udah nggak bisa, udah penuh. Karena udah 30, udah tidak bisa. Tidak bisa ikut lagi. Saya bilang nggak bisa karena kursinya cuma 30, kita di belakang disediain 30. Jadi sudah itu saya bilang nanti dulu lah. Jadi apa itu namanya antri, nanti pending dulu. Kalau ada yang batal kamu masuk. Kalau tidak ada yang batal, maaf, berarti saudara tidak ikut dalam jamuan saya. Saya bilang kayak gitu. Sampai pada 1 hari atau 2 hari sebelum hari acara dimulai, ada 9 orang yang batal. Saya nggak bisa kok, kan tapi alasannya ini masuk akal gitu loh. Kan cuman saya merelatekan sama yang di sini, dia alasannya masuk akal dan memang mereka nggak bisa datang gitu loh. Terus sudah gitu saya bilang sama yang lain, ada teman kamu nggak yang mau ikut? Karena 9 orang batal nih, harus diisi. Oh ada teman saya kok, ada teman saya bilang iya. Oh boleh masukin aja, tapi nggak pernah datang ke rumah Koriko. Saya bilang nggak apa-apa, tapi Koriko nggak kenal, nggak apa-apa, bawa aja. Akhirnya dibawa teman-temannya dan pada saat itu, tapi itu pun masih ada yang kosong beberapa, makanannya saya bungkus, akhirnya saya kasih ke orang. Jadi saudara, apa yang saya mau sharekan di sini bahwa pada saat Tuhan memanggil kita, saya cerita yang di Lukas 14 ini ada beberapa golongan orang yang ada di Lukas 14 ini. Yang pertama itu adalah orang yang tidak bisa menentukan yang mana prioritas utama dalam hidupnya. Kalau saya yang orang yang tidak bisa menentukan prioritas ini, ayatnya tuh ada Matius 33 ayat 34 itu, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu itu saya ke Jakarta beberapa waktu lalu. Terus saya ke Jakarta tuh PP karena saya ada urusan, saya pulang pergi, tapi saya ambil hotel saudara, biar saya pagi nyampe, saya istirahat, saya pulangnya malam aja setelah urusan, saya masih mau kulineran di Jakarta. Waktu itu saya pergi jadi dari hotel ke Grand Indonesia tuh nggak terlalu jauh, jadi saya cuma naik ojek motor. Di situ saya lihat, saya pergi pulang pergilah ke mall tuh, karena di Sion kan mallnya kecil ya, jadi di sana mumpung ke Jakarta, jadi saya cari makan yang saya suka di sana. Terus itu saya lihat orang-orang tuh, saudara, pada saat saya jalan, saya lihat orang-orang di pinggir jalan, ada yang jualan ketoprak, ada jualan macam-macam lah di pinggir jalan. Ada juga yang pengemis yang duduk di pinggir jalan, peluk anaknya sambil tiduran. Ada juga yang orang pulang dari pekerjaan mukanya udah lusuh, capek dan sebagainya. Tapi pada saat saya masuk ke mall, saya lihat juga ada orang-orang yang begitu belanja barang mahal, mereka makan di tempat mewah, mereka begitu sukacita. Tapi saya nanya-nanya dalam hati, sebenarnya ya Tuhan ya, ini apa sih yang kita cari gitu loh. Dari semuanya ini, kita kerja setiap hari ngelakuin rutinitas, pergi kerja, pulang kerja, cari duit semua dan sebagainya. Apa yang sebenarnya dicari? Terus saya itu mikir kayak gini saudara, sebenarnya ya saudara, dalam anggaplah 50 tahun atau 100 tahun ke depan, rumah yang kita tinggali itu akan ditempatin orang lain. Mobil yang kita punya itu akan dipakai orang. Dan belum tentu dalam 50 tahun atau 100 tahun ke depan lah, paling lama saya hitungnya mungkin ada orang-orang terkenal, nama kita masih diingat orang. Belum tentu saudara. Tidak ada orang yang akan mengingat kita di tahun-tahun itu. Contoh ya, kalau saya tanya sama anak-anak sekarang nih, artis yang terkenal di zaman saya lah, misalnya Tommy J. Pisa, pasti pada tahu Tommy J. Pisa, mungkin angkatan-angkatan saya. Obi Mesak pasti pada tahu. Tapi kalau anak-anak sekarang ditanyain, tahu Obi Mesak nggak? Nggak tahu saudara. Tommy J. Pisa tahu? Nggak tahu. Richie Ricardo pasti mereka nggak tahu. Udah terlupakan saudara. Begitupun hidup kita. Waktunya akan ada, kita tidak akan diingat orang-orang. Tapi pada saatnya nanti yang mengingat kita
adalah Tuhan sendiri. Karena nama kita tuh tercatat dan terus diingat di sana. Jadi sejak kemarin saya mikir-mikir, oh iya. Ternyata memang hidup ini tuh bukan fokusnya buat yang aneh-aneh. Bukan berarti tidak cari duit saudara, kita butuh duit gitu loh. Tapi ada prioritas utama apa saudara? Itu adalah kekekalan. Itu adalah apa? Datang kejamuan dan pesta Tuhan pada akhirnya nanti kita ada di sana. Itu yang saya renungkan hari-hari ini. Terus itu golongan yang berikut adalah kenapa orang-orang ini tidak mau datang ke pesta. Yang saya belajar itu adalah familiar spirit. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pesta Tuhan. Jadi ya udahlah paling pesta Tuhan gitu-gitu aja. Nanti juga kebaktian kan begitu-begitu saja. Benar nggak saudara? Ya kalau kita datang ke kebaktian paling datang nyanyi, praise, worship, terus praise lagi, setelah worship masuk firman, persembahan, pulang. Benar nggak saudara? Itu sudah familiar. Terus kadang-kadang nih kalau kita sudah terlalu dekat sama orang, itu kita akan berasa, wah kita sudah orang ini ya udahlah kita nggak datang juga paling dia nggak marah gitu loh. Paling juga biasa saja karena kita sudah terbiasa sama orang itu. Ada namanya familiar spirit, roh terbiasa. Jadi saya itu belajar di cerita tentang Nadab dan Abihu di Imamat 10 ayat 1 sampai 4. Imamat 10 ayat 1 sampai 4. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misal dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Jadi Datan dan Abihu itu menganggap murah yang namanya mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Mereka adalah orang-orang yang terbiasa masuk. Dan mereka pikir ya sudahlah ini sudah rutinitas, ini sudah rutinitas. Tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang rutinitas itu sangat Tuhan tidak suka. Dan mereka akhirnya mati karena mereka mempersembahkan yang namanya api asing di hadapan Tuhan. Ini adalah familiar spirit saudara. Familiar spirit itu kita tidak merasa, itu membuat kita kayak merasa kita nggak salah kok. Ini benar yang kita sudah lakukan karena terbiasa. Karena terbiasa melakukan rutinitas, akhirnya itu menjadi apa saudara? Kita menganggap enteng, kita menganggap murah yang namanya undangan Tuhan. Kita menganggap murah yang namanya hadirat Tuhan. Karena kenapa? Sudah terbiasa masuk ke dalamnya. Ini buat saya Ros Hasanah tanggal 1 itu adalah undangan. Tanggal 1 itu Tuhan akan menjamu kita. Saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Minyak sudah disiapkan buat jamuan pada tanggal 1. Itu Tuhan sedang, buat saya hari-hari ini Tuhan sedang memanggil, menyebarkan undangan dengan nama-nama kita semua. Siapa yang mau datang, siapa yang mau respon, dan seperti apa respon hati kita pada saat kita hadir di tempat ini. Itu akan menentukan seberapa banyak hal yang bisa kita nikmati dan kita bisa alamin pada akhirnya. Karena pesta itu, saya pernah diundang ke satu pesta khusus waktu di Jakarta. Tapi waktu itu saya tidak datang saudara. Teman saya itu booking satu restoran yang lumayan mahal di Jakarta. Di meja itu sudah ada, pokoknya saya difotoin meja itu ada nama saya, tapi kursi saya kosong. Karena saya tidak datang, karena waktu itu mama saya sakit, saya tidak datang. Tapi meja itu ditata begitu indah. Karena kenapa? Di tiap kursi, nih kursinya tuh kursi tinggi kayak kursi itu dihias sama pita, bunga dan sebagainya. Di meja tuh ada berapa piring numpuk. Saya bilang kalau saya pun datang saya nggak ngerti nih piring apa yang mau dipakai, sendoknya dan apa saya tidak ngerti. Karena itu kayak fine dining yang ala-ala luar negeri gitulah. Saya biasanya kan makan ya gitulah
tempe dan sayur asam tiba-tiba dikasih kayak begitu, saya pasti bingung pada saat datang. Jadi ada nama saya ditulis pakai tinta emas, terus ada itu di meja itu bunga-bunga di meja tuh, waduh sudah kayak mewah, kristal semuanya itu. Dan mereka nyewa band sendiri, jadi pemain musik band semua mereka sewa sendiri. Dan hari itu malam itu dipakai khusus buat pesta ulang tahun teman saya. Tapi saya tidak datang, saudara. Dan saya tidak bisa menikmati jamuan itu. Padahal itu jamuan mahal. Saya pikir waduh sekali seumur hidup saya harus nikmatin kayak gitu. Dan saya tidak datang. Hari-hari ini saudara, Tuhan sedang mengundang saudara buat datang di acaranya, di pestanya tanggal 1. Semua sudah disiapkan. Minyak itu sudah ada tersedia. Kita tinggal datang dan menikmati. Seberapa respon kita untuk mendatang dan menikmati jamuannya, menikmati hadiratnya, maka sebegitu besar pula yang akan kita bisa terima daripada Tuhan. Lanjut yang berikutnya saudara, apalagi sih yang kadang bikin kita tuh tidak mau datang ke pesta saudara? Biasanya sih orang yang suka pilih-pilih makan. Waduh pestanya, aduh di restoran itu ya, aduh makanannya nggak enak, jangan nggak usah datang, maaf ya saya nggak bisa datang soalnya ada urusan. Padahal emang dia nggak suka makanannya di situ, resto situ. Ada yang kayak gitu saudara. Terus ternyata itu hidup kita juga kayak gitu. Contoh saudara, kalau kita mau ke gereja, kadang nih kalau datang ke gereja kita tanya dulu nggak, yang khotbah siapa? Benar nggak? Ayo ngaku, yang khotbah siapa? Benar nggak saudara? Kalau yang khotbah pembicara, wah kurang terkenal, nggak datang. Benar ya saudara? Itu namanya pilih-pilih makanan saudara. Kalau yang khotbahnya bagus, wah pada datang, wah rame, penuh. Tapi kalau yang pengkhotbahnya kurang terkenal, tidak datang. Karena kenapa? Tidak mengerti arti dari suatu pesta dan jamuan Tuhan. Saya ada satu hamba Tuhan yang menurut saya karena dia berpisah dengan istrinya dan menikah lagi, tapi khotbahnya bagus. Saya tetap dengerin saudara. Saya tetap nangkap apa yang disampaikan sama dia, tapi saya tidak ngikutin kelakuannya. Kan ada di Alkitab, benar gak saudara? Dengarkan apa yang diomongkan, jangan ikutin kelakuannya. Jadi saya tetap dengerin di YouTube, saya tetap dengerin di TikTok khotbah dia karena khotbahnya bagus. Tapi saya tidak akan ngikutin, misalnya saya nikah terus saya cerai terus kawin lagi, enggak saudara. Tapi ajaran yang dikhotbahkan itu bagus. Saya tetap dengerin gitu loh. Saya tidak pilih makanan, saya percaya itu dari Tuhan karena semuanya yang disampaikan juga firman. Dan saya tidak menghakimi beliau, saya tetap mendengarkan khotbahnya. Kalau kita gimana saudara? Pasti, wah itu jangan khotbahin, pendetanya sesat gini. Benar gak saudara? Itu kelakuannya gini, jangan didengerin gitu. Padahal Tuhan udah ngomong loh saudara. Ya jangan ikutin kelakuannya, tapi dengarkan. Benar gak saudara? Ada ayatnya kan? Ada ayatnya saudara. Saya tetap dengerin, karena khotbahnya bagus dan membangun saya secara pribadi. Tapi kelakuannya saya gak ngikutin. Apalagi kalau yang khotbah, wah itu pengajaran sih, jangan datang lah, ngantuk. Nanti kita ketiduran di Gracia itu kursi, apalagi AC-nya dingin, wah bisa tidur gitu kan. Saudara, jadi ada hal-hal yang harus kita mengerti dan kita belajar bahwa jamuan Tuhan itu selalu ada yang bisa dinikmati apapun itu saudara. Pesta seperti apapun. Kita lanjut saudara. Terus yang minyak saudara, nanti kan akan dibagikan minyak tanggal 1 Oktober. Waktu kemarin Ko Freddy cerita tentang bahwa minyak itu artinya dipisahkan. Minyak itu artinya pengurapan, minyak artinya dibedakan kayak gitu saudara. Tetapi saudara, pada saat nanti kita terima minyak itu, pada saat tanggal 1 ini buat saya belajar saudara yang saya dapat. Itu tergantung dari respon hati kita saudara. Saya belajar tentang tongkat Harun yang berbunga. Mungkin saudara pernah tahu tongkat Harun yang berbunga. Jadi waktu itu ada pemberontakan. Dan Musa berkata kepada
Orang Israel setor semua tongkat. Tongkat dari setiap kepala puak-puak itu disetor semua, termasuk Harun. Dan setelah itu tongkat itu dimasukkan ke ruang Maha Kudus. Tapi dari semua tongkat yang dipisahkan, saudara, cuma satu yang berbunga, yaitu tongkat Harun. Kenapa, saudara? Karena sisanya tidak bisa sejalan dengan Tuhan. Tongkat puak-puak itu semua adalah tongkat-tongkat yang memberontak. Cuman tongkat Harun yang bisa sejalan dengan hati Tuhan. Kenapa tongkat Harun yang berbunga dan berbuah, saudara? Beberapa waktu lalu saya cerita tentang bahwa kita ini dicangkokkan ke Tuhan, benar ya, saudara? Dicangkokkan itu kita dipotong, dipisahkan dari pohon yang lama dan dicangkokkan di pohon yang baru, ditempel. Kalau saya pernah lihat papa saya itu ditempel terus diikat sampai kuat di pohon yang baru, terus ditunggu. Tapi tidak semua ternyata cangkokan itu berhasil, ada yang gagal. Karena pada saat pohon yang lama dicangkokkan ke pohon yang baru, terus pohon yang lama tidak bisa menerima nutrisi dari pohon yang baru, maka itu tidak akan berbuah, tidak akan pernah bisa hidup dan akan mati. Tapi pada saat dia bisa menerima nutrisi dari pohon yang baru, maka itu akan tercangkokkan dan akan berbuah dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang. Jadi saudara, pada saat nanti kita datang tanggal 1, mari siapkan hati kita, biar respon hati kita benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada pahit, jangan sampai ada pemberontakan, jangan sampai ada sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi mari datang dengan kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Golongan yang terakhir yang saya dapat di Lukas 14 itu adalah orang-orang miskin, saudara. Orang-orang miskin yang di Lukas 14 yang diundang itu, kenapa mereka mau datang? Orang-orang yang di pinggir jalan, orang yang ayo panggil, kenapa mereka mau datang? Padahal dia nggak kenal siapa yang pesta, saudara. Kenapa mereka mau datang ke pesta itu? Karena mereka adalah orang-orang yang lapar. Mereka adalah orang-orang yang haus dan lapar, dan mereka butuh makan. Makanya mereka mau datang. Hari-hari ini Tuhan bukan cari orang-orang yang punya kemampuan. Tuhan bukan cari orang-orang yang wah hebat. Tetapi Tuhan cari orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Orang-orang miskin itu datang merespon. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 3 itu berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mungkin orang berpikir ini, ya sudah berarti harus miskin, gak punya duit gitu-gitu kan kayak orang di jalan. Enggak, saudara. Ayat ini buat saya berbicara bahwa kita tuh harus selalu miskin di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Harus selalu butuh Tuhan. Harus selalu lapar akan Tuhan setiap saat. Maka kita adalah orang-orang yang punya kerajaan surga. Karena hari-hari ini sudah banyak orang-orang yang tidak lapar lagi sama Tuhan. Begitu kenyang dengan semuanya, dengan materi. Bahkan jangan salah, saudara, orang-orang itu bisa kenyang dengan hal-hal rohani loh. Karena ada apa? Familiar spirit, terbiasa dengan hal rohani, akhirnya apa? Kenyang. Padahal Tuhan mau apa? Haus dan lapar akan Tuhan. Dia mau setiap hari itu kita, aduh Tuhan, saya kalau hari ini tidak sama Engkau, tidak cari Engkau, tidak ketemu wajah-Mu. Aduh Tuhan, saya ini kelaparan, saya ini kehausan. Saya butuh Tuhan setiap saat. Itu yang Tuhan rindukan dari anak-anaknya hari-hari ini. Makanya mungkin tanggal 1 nanti itu adalah on position. Balik ke posisi hati kita yang dulu, yang semula, yang begitu haus dan lapar akan Tuhan. Dan melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Tanpa kita berkata, saya
punya urusan ini, punya urusan itu, punya urusan. Tapi pada saat Tuhan berkata, nak, ini pesta saya, kita akan datang tanpa alasan apapun, tanpa dalih apapun. Saudara, yang terakhir, jamuan tanggal 1 terus asana yang Tuhan sudah persiapkan, baik itu secara jasmani dan rohani. Mari siapkan diri saudara untuk menikmati jamuan Tuhan. Ada sesuatu yang besar yang bisa kita nikmati saat kita datang dengan kerinduan yang begitu besar akan hati Tuhan. Itu saja sharing saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih tetap urusan tanggal 1 ya. Kalau saya melihat akan cara Tuhan di dalam menyiapkan akan segala suatu pesta tanggal 1 itu, saya itu kagum akan Tuhan ya. Sungguh saya setiap kali kalau saya melihat akan cara Tuhan yang amat mengharukan, saya sampai bilang, aduh Tuhan, kau tuh ajaib gitu, ajaib. Terutama di dalam menyediakan akan minyak urapan, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan ada 7 minyak urapan, yang dulunya 6, dan itu Tuhan katakan ada 1 yang akan terjadi tentang generasi Yoel, sesuatu generasi penerus ya. Kemarin Luki mengatakan begini, ini mengenai panggilan, ini bukan berarti bahwa panggilan tentang jemaat yang ada di dalam Kisah Rasul itu tidak berlaku, tetapi sebenarnya apa yang saat ini Tuhan katakan ada 7 panggilan itu penggenapan daripada hujan awal dan hujan akhir. Nah, pada saat itu Tuhan kan menyatakan bahwa harus ada generasi Yoel, suatu generasi yang tak terhentikan, suatu generasi yang penggenap daripada segala sesuatu sampai rencana Tuhan itu terjadi. Nah, saudara, dan pada saat itu kita berdoa, Tuhan minyaknya apa gitu ya. Saya sudah sampaikan pada saat itu, minyaknya mau tak campur semuanya aja, jadi dijadiin satu aja, jadi minyak generasi Yoel. Tapi pikiran saya bukan pikiran Tuhan, rencana saya bukan rencana Tuhan. Akhirnya Tuhan itu sudah menyediakan yang dinamakan minyak generasi Yoel ya, Joel generation ini. Nah, terus setelah beberapa hari itu sudah dibotolin semuanya, cuman 580 tah kurang lebih. Sedangkan saya rasakan ini targetnya pasti anak-anak muda lebih dari 500. Tapi minyaknya cuma 580 gitu. Saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu bahwa minyak ini itu gak ada dijual ya. Terus warnanya juga beda. Minta tolong Kau yang akan menggenapkan semuanya rencanamu, karena tanggal 1 saya tahu itu bukan rencana manusia, kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Jadi setelah berdoa ternyata hari-hari kemarin, kira-kira 2 hari yang lalu ya kalau tidak salah, 2 hari yang lalu ya, itu keluar minyak lagi, minyak Joel generation. Nah, saya kan targetnya 1000 ya Tuhan, 1000 Tuhan, target saya tuh 1000 gitu. Saudara tahu, Tuhan genapkan semuanya ya. Sampai 1005 tah gitu. Jadi setelah keluar minyak lagi, dibotolin, genap 1000 lebih sedikit, tapi tetap tergenapkan. Saya terharu banget gitu, bahwa begini, Tuhan saja untuk tanggal 1 rasanya benar-benar mempersiapkan segala sesuatu dengan rapi gitu ya, dengan rapi ya. Pada waktu itu Tuhan bicara untuk membuat roti kalah ya, itu roti yang harus setiap dimakan pada saat Rosh Hashanah.
Saya lihat-lihat modelnya ya. Saya terus bicara dengan Ibu Ina dan sama Esther. Ini bikin kayak begini ya, bikin kayak begini, cuman jangan besar-besar. Saya tuh ngucap syukur banget kalau saya misalnya di tempat ini tidak ada orang-orang yang cinta Tuhan tapi bisa bikin roti. Puyeng loh, sungguh. Mau pesen roti sama toko roti, bakery di mana, dia nggak akan bakal ngerti dan tidak bakal mau. Sebabnya apa? Nggak biasa bikin yang seperti itu. Tetapi Tuhan tuh sudah menyediakan segala sesuatu. Ibu Ina, saya bilang, In, kamu bikin ini ya, bikin ini modelnya kayak gini. Oh ya Ci, udah ngerti. Saya bilang sama Esther, kamu bikin ini ya, ini seperti ini. Bikin contoh, saya mau makan dulu. Besarnya jangan besar-besar bla bla bla. Lalu mereka meresponi. Langsung besoknya sudah kirim-kirim roti sama saya. Saya sampai bilang, Tuhan, semuanya itu sampai sudah disiapkan. Ya. Jadi kalau sampai saudara dan saya yang mendapatkan undangan dan tidak datang, itu tidak ada acara ulangan. Udah aku hari ini gak datang, nanti suatu saat kan ada lagi. Saudara, sudah beda, musimnya beda ya. Momentum Tuhannya beda ya. Jadi saya berdoa, saya aja saat-saat ini sudah sangat mengharapkan dan cepat datang. Sedangkan ini masih kurang seminggu lagi ya. Tapi rasanya sudah pengen cepat untuk semuanya itu kami bisa nikmati. Karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Oleh karena itu saya berdoa saudara, responi, kejar. Biarlah rohmu menyala-nyala seperti pujian tadi. Biar rohku menyala-nyala dan layani Tuhan, berlari menuju kepada panggilan. Saya berdoa supaya saudara meresponi akan semuanya itu. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini Tuhan. Pada penghujung minggu ini, terima kasih kalau kami boleh melakukan pujian penyembahan, berdiri buat bangsa ini dari Senin sampai hari Sabtu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Dan hari ini Tuhan, hari terakhir dari minggu ini, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau tempat ini Engkau jadikan suatu tempat di mana pujian dan penyembahan sepanjang 6 hari dalam seminggu menaikkan akan pujian dan penyembahan kami, menaikkan doa-doa kami, berdiri buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Terima kasih buat fasilitas yang terus Kau berikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat semangat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau sudah sediakan buat tanggal 1 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan acara tanggal 1 dan juga tanggal 28, 29. Tuhan, kami menanti-nantikan Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang dari luar kota itu sudah menanti-nantikan Tuhan untuk hari Sabtu depan, Minggu, untuk datang kepadamu, ikut ambil bagian doa 15 jam. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena acara ini adalah acara-Mu. Kami tahu Engkau akan datang, Engkau akan memberikan kepada kami perkara-perkara yang ajaib. Surga menyentuh bumi, ada perkara yang luar biasa Engkau adakan tanggal 28, 29 ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus,
kami tahu tanggal 1 Kau sudah sediakan pesta yang luar biasa, pesta jasmani rohani. Kami tahu Tuhan, kami akan menikmati, kami akan meraih semuanya, dan kami akan masuk dalam era yang baru. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa yang di surga, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Tetap Tuhan, Engkau selidiki dalam hidup kami. Kalau ada perkara-perkara yang harus dibereskan dalam hidup kami, buat kami membereskan hidup kami ini hari demi hari Tuhan, supaya kami siap menerima akan segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Jagai hati kami Tuhan, untuk tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara yang membuat kami jatuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang akan menyelesaikan semua tugasnya beberapa waktu yang akan datang ini. Kami doakan Tuhan, Engkau terus membackup mereka, Engkau akan terus mengcover mereka, Engkau akan terus memberikan Tuhan semangat yang baru untuk menyelesaikan semua tugasnya dengan tuntas. Kami sangat percaya Tuhan, sangat percaya Tuhan. Hatinya Kau jagai, teruskan Tuhan. Biarlah Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Pak Amin, dua-duanya fokus dengan panggilan, tidak mau mendengarkan noise yang ada di sekitarnya, tapi fokus kepada panggilan Tuhan, mencapai sesuatu garis akhir dengan kuat. Engkau memberkati program-program yang belum terselesaikan. Engkau yang akan terus membuat rencana-rencana yang luar biasa dan dapat terselesaikan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden yang baru, yang saat ini dan Wakil Presidennya. Buat mereka unity Tuhan, buat mereka ada kesatuan, buat mereka berdua sederap dan selangkah mencapai Indonesia maju, Indonesia baru Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuat sesuatu yang indah. Biarlah kebijaksanaan yang belum terselesaikan buat Bapak Presiden yang terpilih ini Tuhan, menyelesaikan akan segala sesuatu yang belum terselesaikan untuk kemajuan Indonesia, untuk demi kebaikan Indonesia. Bapak, kami berdoa buat oknum-oknum yang ingin menghancurkan akan Indonesia. Kami doakan Tuhan, beri damai sejahtera-Mu. Engkau banyak berbicara Tuhan, untuk mereka Kau beri kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk membangun, tapi justru akan menghancurkan akan negaranya sendiri, justru badannya sendiri Tuhan. Karena kami ada di bumi Indonesia. Bapa, hanya Engkau yang bisa memberitahukan, hanya Engkau yang bisa menenteramkan hati mereka. Hanya Engkau ya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tetap mau menyerahkan akan negara ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk berita tentang Megatrust ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan mempunyai otoritas mengatur lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah dan di bawah juga akan bumi ini dan di bawah lautan Tuhan. Engkau yang akan pergeseran yang ada. Engkau yang akan mengatur sedemikian rupa ya Tuhan Yesus, sampai tidak akan terjadi perkara-perkara yang membahayakan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan meluputkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan yang daripada-Mu turun atas kami semua. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga saat ini minta daya tahan tubuh ya Tuhan, supaya apapun virus yang ada tidak berani mendekati kami dan keluarga kami.
Kami semuanya ditutup bungkus dengan daya tahan tubuh ilahi, sehingga kekuatan yang dari surga turun atas hidup kami dan keluarga kami. Kami terima setiap hari kekuatan baru dan pengurapan baru. Bapa yang di surga, kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk pribadi kami masing-masing, untuk keluarga kami Tuhan. Banyak masalah yang ada dalam hidup keluarga kami. Mohon anugerah-Mu. Biarlah pada hari ini kami akan berdoa buat pribadi kami. Mari saudara, waktu ini pergunakan. Tuhan ada di tempat ini. Berdoa masing-masing buat keluarga, buat pergumulan yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar doa-doa kami. Kami mohon pemulihan keluarga. Kami mohon pemulihan ekonomi. Kami mohon semua pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan. Setiap orang mendapatkan suatu pekerjaan baru, lahan baru, buka tanah yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua. Kau akan sembuhkan yang sakit. Kau akan jawab semua pergumulan kami. Terima kasih pagi ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan semua doa-doa kami. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini akan membuat kami dipisahkan menjadi orang yang terpilih dan masuk di dalam rencana Tuhan yang mulia. Rapi kami pada saat ini ya Tuhan, untuk kami tetap ada di jalur-Mu. Kau yang akan mengurapi mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan Yesus, tetapkan kami untuk berjalan dan melangkah dalam jalan-Mu. Dan semua yang tidak benar dalam hidup kami Engkau luruskan Tuhan. Engkau yang menolong kami sampai kami boleh tertutup semua lubang-lubang dalam hidup kami. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Ya Tuhan, berkati tangan dan kaki kami. Hari ini tetap kami akan melakukan semua kegiatan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Biar kegiatan pada hari ini semua ada di dalam rencana-Mu yang mulia. Semua berkat yang Kau sediakan buat kami hari ini kami akan terima dengan utuh. Tidak ada yang kececer satupun. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.